Halo anak-anak, kembali lagi bersama Serleri ya di materi bab 3, yaitu mengenai pengaruh ilmu pengetahuan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemarin kita telah mempelajari di minggu pertama dan minggu kedua, yaitu mengenai pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengaruh positif kemajuan ilmu pengetahuan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di minggu ketiga dan keempat ini saya akan menjelaskan pengaruh negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Saya berharap anak-anak semuanya dapat mengerti ya dan memperhatikan apa yang saya jelaskan dalam video ini. Terima kasih. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita ya mengenai pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap NKRI. Karena materi di minggu pertama dan minggu kedua itu sudah saya jelaskan, yaitu pengaruh positifnya. Kali ini kita akan menjelaskan mengenai pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap NKRI. Ya. Media sosial sering digunakan untuk melakukan kejahatan atau sering disebut cybercrime. Cybercrime merupakan istilah yang mengacu pada aktivitas kejahatan menggunakan komputer atau jaringan komputer sebagai alat sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Nah, contoh-contohnya yaitu penipuan lelang secara online, pemalsuan cek yang sekarang ini marak terjadi, penipuan kartu kredit, penipuan identitas, situs yang merusak moral manusia, prostitusi terselubung atau prostitusi online ya, dan sampai pencurian data. Jadi ini merupakan hal yang berkaitan dengan pengaruh negatif ya kemajuan iptek. Nah, ada beberapa aspek yang harus kita pahami mengenai pengaruh negatif kemajuan iptek tersebut. Salah satunya dalam aspek politik. Nah, pernahkah Anda mendengar kata-kata kampanye hitam atau black campaign? Ya. Kampanye hitam adalah menghina, memfitnah atau mengadu domba, menghasut atau menyebar berita bohong yang dilakukan oleh seorang calon ya. Seorang calon ini adalah dia itu bisa dikatakan calon legislatif, tapi memberikan suatu bentuk informasi yang bohong atau tidak benar. Tujuannya agar lawannya itu ya ibaratnya menjadi tidak dipercaya oleh masyarakat lain atau orang lain. Nah, sekelompok orang atau partai pendukung seorang calon terhadap lawan mereka. Jadi ini suatu bentuk kesengajaan dibuat, yaitu kampanye hitam, agar dia itu menang dalam ya pemilihan legislatif yang tadi telah saya jelaskan. Nah, kemajuan teknologi juga memunculkan gerakan-gerakan radikal ya, gerakan radikal dan upaya makar yang menentang pemerintahan dan juga menyebarkan berita-berita hoax. Nah,
Jadi pengaruh negatif kemajuan iptek pada aspek politik juga tidak lepas dari dampak globalisasi. Nah, globalisasi meluruhkan batas-batas negara dengan kemajuan teknologi komunikasi. Ya, globalisasi juga membawa ideologi asing yang mengancam ideologi Pancasila. Tiap-tiap negara memiliki ideologi yang berbeda-beda. Kita mengenal dua ideologi besar di dunia, yaitu liberalis dan komunis. Ideologi liberalis dianut banyak negara barat, sedangkan ideologi komunis dianut oleh banyak negara timur. Ideologi liberalis mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk serba praktis dan melaksanakan hak tanpa mempedulikan hak orang lain. Nah, jadi pengaruh negatif lainnya dari kemajuan teknologi yang perlu juga diwaspadai adalah munculnya gerakan-gerakan yang tadi saya bilang radikal dan upaya makar. Nah, jadi Indonesia memiliki ideologi sendiri yang menjadikan ciri khas kepribadian bangsa kita, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan gagasan atau ide-ide yang dijadikan pedoman hidup dan arahan dalam mencapai cita-cita. Nah, jadi kita sangat terbantu dengan adanya dasar negara kita, yaitu Pancasila. Nah, pengaruh negatif kemajuan iptek dalam aspek politik, lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah, mufakat dan gotong royong. Semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok oposisi, diktator mayoritas atau tirani minoritas. Terus timbulnya fanatisme rasial, etnis, agama dalam forum dan organisasi. Yang fanatis artinya dia terlalu terlalu berlebihan dia mempromosikan baik itu etnis dia atau agama dia. Terus pengaruh negatifnya adalah yang terakhir adanya konspirasi internasional, yaitu pertentangan kekuasaan dan percaturan politik. Nah, itu dia pengaruh kemajuan iptek dalam aspek politik. Nah, cara mengatasi berita hoax di dunia maya. Pertama itu kita harus hati-hati dengan judul provokatif. Terus yang kedua, cermati alamat situs, dari mana situs tersebut berasal. Periksa fakta asal berita dan sumber berita tersebut. Cek keaslian gambar dan foto. Dan kelima, ikut serta dalam grup diskusi anti hoax. Jadi kita itu biar lebih memahami sekali dan jangan mudah mentah-mentah menerima berita yang saat ini begitu banyak, berita-berita hoax di dunia maya. Lanjut lagi dalam aspek ekonomi. Pengaruh negatif kemajuan iptek ilmu pengetahuan teknologi dalam aspek ekonomi. Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi melakukan aktivitas perekonomian. Banyak orang lebih suka berbelanja di toko online daripada berbelanja di pasar atau di toko. Belanja di toko online dianggap lebih mudah dan tidak menyita banyak waktu. Coba perhatikan peralatan elektronik di rumah Anda. Berasal dari manakah barang tersebut? Produk beredar di Indonesia tidak hanya produksi lokal, tetapi juga terdapat produk luar negeri. Barang-barang dari luar negeri mungkin lebih murah dan lebih bagus jika produk dalam negeri tidak mampu bersaing. Jadi perusahaan yang bersangkutan akan gulung tikar atau bangkrut, dan angka pengangguran meningkat dan kesejahteraan masyarakat pun menurun. Jadi pengaruh negatif kemajuan iptek dalam aspek ekonomi
Itu salah satunya. Indonesia akan dibanjiri barang-barang dari luar negeri. Ya. Seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal batas negara. Jadi perdagangan bebas ini mengakibatkan makin terdesaknya produk lokal atau tradisional. Jadi tersisihkan, tidak bisa bersaing. Nah, perekonomian negara tidak menutup kemungkinan akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan kemudahan orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Pemodal asing akan mempengaruhi kebijakan perekonomian di Indonesia. Dengan demikian, bangsa Indonesia secara tidak langsung akan mengalami penjajahan, kembali dalam bentuk penjajahan ekonomi. Ya, apalagi kalau kita tidak bisa bersaing, tadi saya katakan. Yang C, ya, atau yang ketiga, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Jadi persaingan bebas memunculkan pelaku ekonomi yang kuat dan yang lemah. Jadi pelaku ekonomi yang kuat akan memonopoli pasar. Jadi dia menguasai pasar, harga pasar. Sedangkan yang lemah akan tersisihkan. Ya, yang lemah ini ya pasti akan runtuh. Karena yang menguasai tadi saya bilang yaitu orang yang bisa memonopoli pasar. Karena mereka itu adalah pelaku ekonomi yang kuat. Jadi dia mengatur semuanya mengenai perdagangan. Dan yang terakhir adalah sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Ya, koperasi makin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja yaitu pun dengan pola-pola padat karya yang saling gotong royong makin ditinggalkan. Ya, ini dia aspek ekonomi. Nah, dalam aspek sosial budaya, ya, dalam keadaan masyarakat pada era globalisasi ini cenderung tidak dapat dipisahkan dengan teknologi informasi. Jadi dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, masyarakat dapat menjalin hubungan secara global. Teknologi memungkinkan masyarakat untuk masuk ke dunia internasional dengan mudah. Kemudahan tersebut tidak lepas dari hadirnya internet. Hadirnya internet melahirkan berbagai media sosial. Kebudayaan bangsa lain dapat dipelajari, bahkan ditiru dengan mudah, ya, melalui media sosial. Nah, pengaruh negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada aspek sosial budaya secara terperinci yaitu sebagai berikut: munculnya gaya hidup konsumtif, ya, dan senang mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Justru produk dari dalam negeri kita pergunakan. Padahal kalau kita ingin meningkatkan kualitas, ya, harga diri bangsa kita, ya kita harus mencintai produk kita sendiri terlebih dahulu. Nah, munculnya sifat hedonisme atau contoh suka hidup berfoya-foya, minuman keras, pergaulan bebas. Nah, di sini yaitu suatu bentuk kenikmatan pribadi yang dianggap sebagai suatu nilai-nilai hidup tinggi yang merasa keren dan hebat. Itu hedonisme. Jadi hal ini membuat seorang suka memaksakan dirinya untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadi tersebut. Ya, semuanya akan dilakukan demi kepuasan dan kenikmatan pribadinya, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ya, itu dia. Jadi dia menghalalkan berbagai macam cara, yang penting tersampaikan sifat-sifat hedonisme. Makanya orang yang suka hedonisme ini terkadang ya suka jadinya itu melanggar norma-norma hukum, bisa mencuri, ya, bisa menipu orang lain. Yang penting tercapai, ya, dan terpenuhi gaya hidup hedonismenya. Lanjut lagi, adanya sifat individualisme, yaitu sikap yang selalu mementingkan diri sendiri dengan tidak memikirkan orang lain. Nah, sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Ya,
Jadi kita itu jadi acuh, cuek. Ya, misalnya sikap yang selalu menghardik pengemis dan pengamen. Ya, artinya itu dia tidak ada jiwa sosial. Justru menganggap pengemis itu dan pengamen itu adalah bukan bagian dari dia. Ya, dan tidak mau menolong. Oke, kita lanjut lagi. Semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan. Nah, di sini dijelaskan ya mengenai nilai-nilai keagamaan itu kenapa semakin meluntur, karena banyaknya orang mengejar teknologi dan tidak mengingat Tuhannya atau nilai-nilai keagamaan. Ya, contohnya misalnya ya seorang ibu yang menyuruh anaknya untuk melakukan ibadah di gereja, ya, misalnya pada hari Minggu, tetapi anaknya mengatakan karena semuanya itu kan sudah ada di handphone, di teknologi. Memang benar, ya, di handphone itu kita bisa bernyanyi, bisa membaca kitab. Ya, ini contoh, dan mendengarkan khotbah. Ya, tetapi ya, kalau seandainya semuanya orang berpikiran seperti ini, otomatis kan rumah ibadah itu akan ditinggalkan manusia atau orang. Orang lebih mengambil yang namanya praktisnya. Nah, itu salah satunya. Padahal rumah ibadah itu kan sebagai tempat kita untuk melakukan suatu bentuk kedekatan kepada Tuhan kita. Ya, itu dia. Semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan. Itu yang kita takutkan. Dan bahkan saat ini begitu banyak ya orang-orang yang justru mengambil paham atau memeluk paham yang namanya ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Karena mereka menganggap teknologi itu lebih hebat daripada Tuhan. Padahal ia menciptakan ya semuanya ini, alam ini adalah Tuhan. Ya, dan teknologi itu pun dibuat dari hasil-hasil dari alam. Tapi manusia lupa dasarnya tersebut. Ya, makanya saya selalu mengingatkan, boleh kita mengikuti perkembangan teknologi tersebut, tetapi tetap yang namanya nilai-nilai keagamaan itu dibawa. Ya, jangan sampai ini luntur. Ya, walaupun kita menjadikan yang ilmu pengetahuan teknologi ini menjadi yang paling terdepan, tetapi yang lebih terdepan kali itu adalah nilai-nilai agama. Karena Tuhanlah semuanya ini ada, dan atas izin Tuhanlah teknologi ini bisa berkembang hingga saat ini, yang bisa mempermudah ya proses hidup manusia. Nah, selanjutnya munculnya gejala westernisasi. Apa itu? Yaitu gaya hidup kebarat-baratan. Contohnya meniru model pakaian yang biasa dipakai oleh orang-orang barat, meskipun terkadang bertentangan dengan nilai-nilai norma yang berlaku di Indonesia misalnya. Ya, memakai rok mini dan lelaki mengenakan anting-anting, padahal itu bukan kebudayaan kita. Ya, atau minum-minuman keras ya yang kita kenal. Padahal minuman-minuman keras tersebut adalah kalau di luar negeri, misalnya di Amerika, karena mereka ada musim dingin, ya mereka sebagai penghangat tubuh mereka. Pada saat musim dingin mereka meminumnya. Sedangkan di negara kita minuman-minuman keras, padahal daerah kita ini suhunya termasuk panas juga kan. Justru semakin banyak penyakit, bahkan kita bisa mati
sudah panas ditambah lagi panas di dalam kalau kita minum minuman keras. Nah, kita itu ya kita mengikuti tapi salah yang kita ikuti. Berbeda dengan ya negara-negara lain, mereka mengikuti atau terkadang mencontoh kebudayaan negara lain, tapi yang positifnya yang dipergunakan untuk perkembangan negara mereka. Kita lanjut lagi. Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetia kawanan. Ya, ini dia. Lanjut lagi. Nah, pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap dunia pendidikan. Nah, jadi dunia pendidikan ini kan masih bagian dari sosial budaya. Nah, apa itu pengaruh-pengaruh negatifnya? Ya. Penyalahgunaan teknologi, yaitu cybercrime dalam dunia pendidikan, seperti peretasan soal UBK, ya ujian berbasis komputer, yang mengakibatkan kebocoran dalam dunia pendidikan. Lanjut lagi, ya pengaruh negatifnya menjadikan peserta didik malas karena kemudahan yang dibawa internet. Ya, terkadang peserta didik tersebut jadi tidak mau lagi mendengar apa yang dijelaskan oleh gurunya karena semuanya itu ada di internet katanya. Ya, terkadang dia jadi malas ke sekolah karena semuanya udah dipermudah. Dan ada juga ya, sekarang itu di YouTube begitu banyak model-model ya materi-materi pembelajaran yang telah disiapkan atau sudah tersedia yang tinggal kita tonton, tinggal kita pilih mana materi yang kita perlukan. Nah, pengaruh negatif lainnya yaitu dalam dunia pendidikan, peserta didik tidak menyukai proses maupun maunya yang instan. Nah, inilah yang kita takutkan ya. Karena terbiasa kita dengan hal-hal yang mudah, yang efisien, jadi kita jadi terbiasa sehingga tidak mau mengikuti lagi proses-proses ya, proses untuk menuju agar kita bisa. Mereka jadi malas. Misalnya ya, yang sudah biasa dimudahkan dengan hal-hal yang simpel ya, misalnya kita menyuruh siswa untuk mencatat atau menyalin. Terkadang mereka berpikir semuanya kan sudah ada di buku, kan semuanya bisa ya, bisa kita search di Google misalnya. Padahal tujuan guru menyuruh menyalin ulang atau mencatat itu adalah untuk mengingatkan kepada peserta didik agar bisa memahami ya, lebih gampang mengingatnya. Itu sebenarnya tujuannya. Tetapi proses tersebut akan tidak disukai lagi oleh peserta didik karena semuanya sudah terbiasa instan. Ya, itu dia. Menghabisi waktu bermain game, ya, PlayStation, ya, Facebook, chatting dan lain-lain, sehingga waktu belajar habis dengan sia-sia, tidak berfungsi lagi. Nah, menurut aspek hukum, ya, kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dapat dilihat dari nilai kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan. Ya, di sini ada kejahatan cybercrime, yaitu contohnya ada perusakan situs internet. Ya, di aspek hukum, pengiriman program virus. Ya, lanjut lagi, pembobolan ATM, ini kan termasuk bagian dari pelanggaran hukum, yaitu hukum pidana. Lanjut lagi, pembobolan kartu kredit, ya, jadi ini hal yang berkaitan dengan pencurian atau pelanggaran pelanggaran hukum pidana. Nah, yang terakhir adalah aspek pertahanan keamanan. Pengaruh kemajuan iptek terhadap aspek pertahanan keamanan, ya, di sini pengaruhnya
tindakan anarkis dari masyarakat yang mengganggu kesatuan. Peranan masyarakat menjaga keamanan, ketertiban dan kedaulatan negara semakin berkurang karena dipermudah dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Ya. Jadi peran masyarakat itu semuanya kayak siskamling itu bisa hilang, bisa tidak ada lagi. Ya, itu sudah terbukti karena semuanya sudah dipantau, apalagi ada CCTV misalnya. CCTV. Jadi untuk menjaga perumahan itu ya udah cukup pasang CCTV, nggak perlu lagi ada siskamling atau pos ronda yang diadakan oleh masyarakat setempat. Munculnya perang informasi, ya. Keberadaan senjata pemusnah massal, contohnya nuklir, mengancam kedaulatan NKRI apabila digunakan pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi ini sangat berbahaya sekali ya, kejahatan pemusnah massal. Ya, senjata yang telah diciptakan yaitu bisa mengancam atau meruntuhkan NKRI. Nah, ini merupakan suatu bentuk pengaruh negatif ilmu pengetahuan teknologi ini. Dan yang terakhir adalah melalui internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi untuk mencari pengikutnya. Jadi di masa informasi dan teknologi yang begitu canggih, pelaku-pelaku teroris ini sebenarnya lebih cepat mereka berkembang. Ya, karena dengan cara berkomunikasi, mencari orang-orang yang bisa dijadikan sebagai pengikutnya, ya, menjadi anggota bagian dari dia untuk menghancurkan ya negara yang dianggap mereka itu adalah bukan bagian dari mereka. Ya, mereka bisa melakukan perekrutan dari baik itu dari Facebook, dari Instagram. Mereka bisa mencari informasi dari sana. Ya. Dan mencuci pikiran manusia atau masyarakat yang bisa atau ingin tergabung kepada organisasi teroris tersebut. Nah, oke ya. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah dampak negatif kemajuan iptek dalam aspek ekonomi? Ayo, ya. Jadi jawabannya, banjirnya produk luar negeri yang membuat produk lokal kalah bersaing dan timbulnya kesenjangan sosial pada masyarakat. Oke ya, demikian penjelasan Sir. Terima kasih. Halo anak-anak, gimana materi yang telah saya sampaikan dalam video pembelajaran kita ya mengenai pengaruh negatif yaitu kemajuan ilmu pengetahuan teknologi terhadap negara Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tadi saya telah menjelaskan ya pengaruh-pengaruh negatifnya, yaitu ada salah satunya banyaknya atau masuknya produk-produk dari luar negeri yang sehingga produk dalam negeri ini tidak laku dan tidak bisa bersaing. Terus kerusakan alam yang disebabkan kemajuan teknologi tersebut. Nah, itu contoh kecilnya, ya, contoh negatifnya. Tadi sudah saya jelaskan mengenai contoh-contoh lainnya. Saya berharap kalian bisa mempelajarinya ulang ya, dan mereviewnya kembali di rumah. Ya anak-anak ya, demikian pertemuan kita dalam pertemuan di minggu ketiga dan keempat. Terima kasih. Dah.